Salam. Selamat siang, Bu. Oke, selamat siang. Apa kabar semuanya? Baik. Baik. Oke. Kita mulai pelajaran. Doa dulu. Orang yang silakan memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Saya ikutin dengan agama Islam dan lain sangat saya berdoa dimulai. Ya Tuhan, kalau Bapa kami yang bersurga, terima kasih atas penyertaan-Mu dari Tuhan yang bersurga. Sekarang kami akan belajar dari Tuhan memberkati itu mulia. Terima kasih Cindy. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu mau absen dulu. Seperti biasa, Ibu akan absen. Ketua kelas, Ya. Marcel. Temanmu siapa-siapa yang hari ini tidak masuk Di kelas, Bu. di kelas? Di kelas sama Aswan, Bu. Yang tidak masuk hari ini? Habis, Bu. Cuma 2 orang ya yang tidak masuk ya. Berarti semuanya masuk. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu tanya dulu. Kalian siap hari ini untuk belajar? Siap. Siap? Siap. Pertama-tama kita bersyukur bahwa hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan berjumpa untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Ibu mau cek dulu. Bawah kolongnya, coba semua dilihat di bawah kolong mejanya. Ada sampah tidak? Masih ingat materi kita minggu lalu? Masih, Bu. Apa materi kita minggu lalu? Penanganan pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban pegawai. Miki, ulangi. Penanganan hak dan kewajiban. Materi kita minggu lalu apa? Penanganan pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban oleh Ya. Kasus-kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban warga negara. Oke. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Namun sebelum masuk ke materi, saya mau tanya dulu. Kalian tahu apa saja peran apa saja lembaga-lembaga daripada penegak hukum itu? Belum, Bu. Atau yang termasuk dalam lembaga penegak hukum itu apa saja sih? Kalian tahu? Sebagian, Bu. Sebagian tahu. Contohnya satu saja. Hakim, kepolisian. KPK. Bentar, hakim. Oke, good. Hebat semuanya. Ya, namun sebelum masuk ke materi lebih jauh, Ibu mau tunjukkan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan peran kepolisian dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Ibu ingin menginfokan pada kalian bahwa selama proses pembelajaran berlangsung, Ibu mengambil nilai di sini, yaitu tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin kedamaian dan keadilan. Kalian tahu yang pertama apa? Kepolisian. Apa? Kepolisian. Kepolisian. Yang pertama kepolisian. Good. Berikut, apa lagi? Selain kepolisian, yang menjadi lembaga-lembaga penegak hukum apa lagi? Kejaksaan. Kejaksaan. Oke. Berikutnya apa lagi? Sandy. Apa? Hakim. Apa? Selain kepolisian, kejaksaan, terus hakim, yang masuk dalam lembaga penegak hukum apa lagi? Nah, advokat atau apa? Pengacara. Advokat atau pengacara. Yang terakhir. Korupsi. Ya, tahu kan? Oke. Menjelaskan bahwa peran kepolisian yang pertama yaitu melakukan penangkapan, penahanan dan penggeledahan dan penyitaan. Itu kalian bisa lihat. Ada gambarnya di sini. Bisa dilihat ya? Jelas? Bisa dilihat? Pada contoh gambarnya langsung Siti Ibu sudah tampilkan. Jadi itu peran kepolisian yang pertama. Yang kedua, itu gambarnya.
melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan. Yang kelima, peran Kejaksaan Republik Indonesia. Ini adalah lembaga penegak hukum yang kedua yang kita pelajari hari ini. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Itu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Itu dikatakan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Peran hakim mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara hukum. Itu peran daripada hakim. Kita lanjut yang terakhir, yang keempat, peran advokat dalam penegakan hukum. Jadi advokat ini, di situ kalau kalian lihat gambarnya, di situ bukan tertulis advokat, tapi tertulis Advokat. di gambar yang depan. Lihat, di gambarnya tertulis apa? Penasihat hukum. Penasehat hukum. Terakhir, peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau sudah? Oke. Langsung saja kita buat tim kalau tidak ada yang bertanya. Langsung saja kita hitung. Jadi hitung kita buat 5 kelompok ya. Karena ada 5 lembaga penegak hukum berarti kita buat 5 kelompok. Masing-masing duduk 5 nomornya masing-masing. Ya, tugas kalian di sini yaitu setelah mempelajari materi tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjalani keadilan dan kedamaian, sekarang buatlah clipping. Jadi ini kita membuat satu proyek. Proyeknya itu yaitu menghasilkan sebuah clipping. Namun untuk hari ini kalian boleh mencari sesuai dengan petunjuk di LKPD yang kalian sudah dapat dan kalian bisa lihat ada di papan ini. Memuat 5 buah artikel. Jadi kalian mencari di Google 5 buah artikel atau 5 buah berita. Kelompok 1, kalian tugas kalian yaitu mencari berita atau artikel tentang peran kepolisian. Untuk kelompok 1, mana yang tadi dapat nomor urut 1? Oke. Nomor urut 2. Siapa? Yang dapat nomor 2 tadi? Berarti tugas kalian adalah mencari peran kejaksaan. Nomor urut 3 tadi, yang dapat 3. Yang 3, kalian mencari berita atau artikel yang terkait dengan peran lembaga apa? Hakim. Kelompok 5, tugas kalian mencari berita atau artikel yang sesuai dengan peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada 2 undang-undang atau pasal yang dia nggak Sudah ya? Siap? Ayo, kita mulai dengan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, yaitu kelompok 1 yang terdiri atas saya, Muhammad Syarif Abdullah, Marcel, Dina, Muhammad, dan Iman. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang peran kepolisian dalam penegakan hukum di negara Indonesia. Dapatkan 5 artikel pemberitaan peran kepolisian
dalam menegakkan hukum. Berikut artikel pertama, yaitu Tripati Mawar Polres Asmat berhasil mengamankan pelaku penganiayaan bidan. Tidak ada kelompok yang ingin menanggapi? Oke, kalau tidak ada kelompok yang menanggapi, berarti kita kasih aplaus buat kelompok satu. Ya, presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, kami dari Komisi 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Nika Sramadani. Di samping saya kan kejaksaan. Ada 5 poin. Yang pertama, bom bagi 1. Yang kedua, korupsi ekspor CPO. Ketiga, pembunuhan keluarga di Bekasi 2018. Yang keempat, korupsi EKDP Selja Novanto. Yang kelima, kasus pornografi Dea OnlyFans. Baiklah kalian, pada 12 Oktober 2002, masyarakat dunia dihebohkan dengan peristiwa bom yang terjadi di Kuta, Bali, menewaskan 202 orang termasuk Oke, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata atau tindakan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Tiga, perkenalkan nama saya Nisa Putra. Saya Putri Bakti. Saya Nurisina Kalbi. Selamat dan artikel tentang pembunuhan Wayan Mirna. Kedua, artikel tentang nenek Mina dan 3 ketau. Artikel tentang pembunuhan Wayan Mirna. Tanyakan, boleh kalian sanggah, boleh kalian dengar. Gimana? Tidak ada? Tidak ada? Bukan bahwa peran hakim, yaitu memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dalam suatu perkara pidana. Atas waktunya, maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Kami, kemudian kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu Dia ditetapkan sebagai tersangka di dugaan tindak pidana korupsi TPK pembangunan gereja ini Mail 31 tahap 1 tahun anggaran. kelompok 2 yang bertanya, apa? Secara sederhana peran pengacara itu apa? Secara sederhana. Hukum menjelaskan kuasa mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Ada lagi? Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang peran KPK sebagai penegak hukum. Dugaan korupsi pemilik PT Darmex Duta Palma Group Surya Darmadi. KPK pun sesuai dengan kewenangan undang-undang telah mengkoordinasikan. Tidak ada? Jika tidak ada pertanyaan, yang melakukan penangkapan itu loh, ya polisi KPK. polisi. Iya. Dan mereka berkoordinasi dengan KPK berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan penangkapan. Lanjut ke kesimpulan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Kelompok 1 keren untuk hari ini, Ibu ya. Ya, oke. Berarti kesimpulan kita untuk pelajaran kita hari ini yaitu peran lembaga penegak hukum di Indonesia adalah lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, hakim, advokat, dan yang terakhir adalah KPK. Di sini ada disiapkan kuis atau penilaian.
dikumpul terus kembali atur mejanya seperti biasa. Salam. Oke, kembali kasih. Sampai ketemu lagi besok.